Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala nabiyyuna alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini merupakan nikmat yang sangat besar. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertakbir, untuk mengisi sisa hidup kita dengan amalan soleh, di antaranya dengan melaksanakan sholat id secara berjamaah. Dan ini merupakan nikmat yang agung, karena orang yang hari-harinya terisi dengan amalan soleh, maka itu adalah tanda bahwasanya kehidupannya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bersyukur, berterima kasih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemberi nikmat. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tangan beliau, dengan perantara beliau, manusia bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan, dari kegelapan kesesatan menuju cahaya petunjuk, dari kegelapan akhlak-akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia. Untuk itu marilah kita perbanyak salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun khutbah kita kali ini yaitu
membicarakan 3 perkara. Yang pertama tentang makna Allahu Akbar. Kemudian yang kedua makna lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, yaitu nasihat secara umum. Adapun yang pertama, yaitu makna Allahu Akbar. Banyak di antara kita yang mengucapkan dengan lisannya Allahu Akbar, tapi belum tertanam dalam jiwa dan hatinya tentang hakikat makna dari Allahu Akbar. Oleh sebab itu kita dapati mereka mengucapkan Allahu Akbar dengan lisannya, mengumandangkan Allahu Akbar, tapi masih melakukan kemaksiatan, masih lalai dari amalan soleh, lalai dari amalan soleh, masih senang berbuat dosa. Padahal apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar? Apa yang dimaksud dengan Allahu Akbar yang sering diungkapkan, sering kita dengar dikumandangkan oleh muadzin di setiap masuk waktu sholat, sering kita dengar dan sering kita amalkan ketika membuka sholat dengan Allahu Akbar. Apa makna dari Allahu Akbar? Allahu Akbar adalah pengakuan dan keyakinan tanpa ada keraguan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi dari segala sesuatu, baik keagungan dan kebesaran yang melebihi segala sesuatu itu pada zatnya, kemudian pada sifat sesembahan yang dimilikinya, kemudian yang ketiga pada nama-nama dan sifatnya. Adapun yang pertama, kebesaran dan keagungan Allah melebihi segala sesuatu dari zatnya. Ini semua kita yakini, ditunjukkan oleh ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak mengagungkan, tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya pembesaran, tidak membesarkan, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu qabdatuhu jami'an yaumal qiyamah. Sementara seluruh bumi ini di genggaman Allah, digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih. Dan langit, 7 petala langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Kebesaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang melebihinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Zatnya besar dari segala sesuatu. Maka orang yang beriman akan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar itu. Inilah zat yang kita sembah selama ini, zat yang maha besar zatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala besar dari sisi sifat berhak untuk disembah. Semua yang disembah oleh manusia di alam semesta ini karena memiliki manfaat. Ada orang yang menyembah matahari karena dia lihat matahari itu memiliki manfaat yang besar bagi umat manusia. Demikian juga yang menyembah bulan, yang menyembah bintang, pepohonan, yang menyembah para nabi dan manusia lainnya. Itu disebabkan karena mereka lihat memiliki manfaat. Namun siapa manfaatnya yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa manfaatnya yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Jadi makna Allah lebih besar dari sesembahan, yaitu tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Siapa yang menyembah selain Allah berarti dia tidak bertakbir kepada Allah, mengucapkan dengan lisannya Allahu Akbar tapi masih memakai jimat, mengucapkan dengan lisannya Allahu Akbar tapi masih mendatangi tempat-tempat keramat untuk ngalap berkah, memohon kepada selain Allah. Apa
makna dari kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segala-galanya, berhak untuk disembah. Satu-satunya yang berhak disembah, selainnya batil, tidak boleh disembah. Allahu Akbar. Maka tidak termasuk orang yang membesarkan Allah, orang yang memakai jimat, orang yang meminta kepada selain Allah, orang yang menganggap keramat selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, untuk penghuni-penghuni tempat tertentu yang mereka anggap keramat yang bisa menolak bala. Ini bertentangan dengan Allahu Akbar yang seharusnya kita sembah. Semua persembahan kita harus serahkan kepada Allah secara murni. Rasa takut kita, tawakal kita, harapan kita harus kita tujukan kepada Allah. Ini makna dari Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Besar dari nama dan sifatnya. Di antara nama dan sifatnya yang besar, yang agung adalah Allah Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Kita yakin bahwasanya arsy adalah makhluk yang paling tinggi di alam semesta ini. Di atas langit yang 7 ada arsy Allah. Di atas arsy ada Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi dari segala sesuatu. Zatnya lebih tinggi dari segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia yang maha kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Fawqa ibadih, dia berada di atas segala makhluknya. Maka barang siapa yang meyakini Allah di mana-mana, zatnya di mana-mana, bisa menempel di mana, zat Allah tidak di mana-mana, maka dia tidak membesarkan Allah dengan dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dia tidak bertakbir kepada Allah, karena zat Allah Maha Tinggi. Hendaknya itu yang kita yakini, bahwasanya Allah Maha Tinggi zatnya, di atas segala makhluk, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala besar dari sisi rahmat dan kasih sayangnya. Sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim dalam surat Al-Fatihah. Kasih sayangnya besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah, innallaha khalaqa rahmatan yauma khalaqaha mi'atar rahmah. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat. Ketika dia menciptakan rahmat itu 100 rahmat kasih sayang. Kemudian Allah dari yang 100 itu menahan 99-nya untuk dibagi pada hari kiamat kepada orang yang beriman, dan menahan 1 rahmat untuk ditaruh di bumi. Yang dengan rahmat yang Allah taruh di bumi ini itu dibagi ke seluruh makhluk. Kita perhatikan, seorang ibu menyayangi anaknya, anaknya menyayangi ibunya, ayahnya menyayangi anaknya, suami menyayangi istrinya, istrinya menyayangi suaminya, dan seterusnya. Dari yang kita lihat, begitu juga hewan. Dari yang satu bagian itu, serpihan yang satu bagian itu dibagi ke seluruh penduduk bumi, dari mulai manusia diciptakan yang pertama sampai yang terakhir. Coba kita perhatikan para jamaah semua, rahimani wa rahimakumullah. Dari yang satu rahmat itu dibagi ke seluruh penduduk bumi. Kita lihat, tidak ada manusia yang paling sayang selain ibu kepada anaknya. Kasih sayang ibu kepada anaknya tidak ada yang bisa menandinginya. Itu untuk satu ibu. Bagaimana kalau seandainya jutaan ibu, miliaran ibu di permukaan bumi ini dikumpulkan, kasih sayangnya dijadikan satu, itu hanyalah serpihan dari yang 1%. Serpihan dari yang 1%. Kita lihat bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya.
dalam peperangan, Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang mencari anaknya. Setelah dia dapat anaknya, dia peluk, kemudian dia susui. Kemudian kata Rasulullah SAW, bagaimana tanggapan kalian seandainya anak ini seandainya seorang wanita ini membuang anaknya? Kemudian kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin. Tidak mungkin, karena kasih sayang ibu kepada anaknya tidak mungkin akan dia buang anaknya, dia siksa anaknya. Kemudian kata Allah, lallahi, sesungguhnya Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Lebih sayang. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan hambanya. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah ketika musibah menimpa kita. Bisa jadi musibah menimpa kita itu kasih sayang dari Allah. Karena bisa jadi kita punya dosa yang tidak terhapus dengan tobat kita yang mungkin tidak serius kepada Allah. Tapi dengan diberi musibah, dengan itu bisa terhapus dosa kita. Atau derajat kita akan dinaikkan oleh Allah yang tidak bisa memenuhi dengan amalan kita yang sedikit. Dengan musibah yang Allah timpakan bisa menaikkan derajat kita di akhirat. Maka berprasangka baik kepada Allah. Ini termasuk orang yang membesarkan Allah, termasuk orang yang bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Maka tidak termasuk orang yang membesarkan Allah, tidak termasuk orang yang bertakbir kepada Allah, orang yang masih berburuk sangka kepada Allah. Ketika dia tertimpa musibah, Allah sudah benci kepada saya, Allah tidak sayang kepada saya, Allah murka kepada saya. Tidak, bahkan sebaliknya Allah sayang kepada kita, sayang kepada hambanya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha penyayang, Zat yang maha penyayang. Kemudian makna dari kasih sayang ini, terkumpul padanya pemaaf. Kalau sudah kasih sayang, orang kalau sudah memiliki sifat kasih sayang, akan terkumpul pada dirinya pemaaf. Tidak cepat marah, menahan amarah untuk tidak membalas keburukan, mengampuni, memaafkan, dermawan. Inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita ambil dari maha penyayang. Bahwasanya Allah itu maha dermawan, Allah itu maha bersyukur membalas hambanya. Kebaikan kecil yang dilakukan oleh hambanya akan dibalas oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang besar. Dan Allah itu halim, maha bersabar untuk tidak segera menyiksa hambanya. Berapa banyak kita berbuat dosa, terus menerus berbuat dosa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur-ngulur untuk tidak menyiksa kita. Dan yang lebih dahsyat dari itu, diberi hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Ar-Rahman yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya hati kita ini kita isi dengan cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, Zat yang maha penyayang, Zat yang maha pemaaf, Zat yang maha pengampun. Itulah makna dari Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kasih sayang Allah tidak ada yang lebih besar dari kasih sayangnya. Maka marilah kita kembali kepada Allah dengan mencintainya, dengan merindu kepadanya. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berilah aku kelezatan untuk memandang wajahmu pada hari kiamat, di akhirat, dan rindu untuk berjumpa denganmu, Zat yang maha penyayang. Jika ada seseorang yang sering berbuat baik kepada kita, sering memberi kita perhatian kepada kita, dan ketika kita berbuat kesalahan, dia maafkan, hati kita akan cenderung kepada orang tersebut, akan senang kepada orang tersebut, rindu untuk berjumpa dengannya. Siapa yang lebih besar dari kasih sayang Allah?
Siapa yang lebih besar dari pemberian Allah, dari karunia Allah? Maka isi hati kita dengan kerinduan, kasih sayang, dan juga rasa takut kepadanya. Karena Allah itu maha berwibawa, syadidul iqab, maha keras siksaannya. Dan ini akan mengekang kita untuk tidak berbuat dosa. Kalau kita tahu Allah itu maha keras siksaannya, kalau kita tahu Allah maha penyayang, kita akan bersemangat untuk beramal. Jadi kita harus seimbangkan antara takut kita kepada Allah dengan cinta kita kepada Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan termasuk bertakbir kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah itu maha besar dari segala sesuatu, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang pengetahuannya, ilmunya melebihi Allah atau sama dengan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun terperinci, baik yang luar maupun yang dalam, diketahui oleh Allah. Sampai apa yang ada di dalam hati kita, sampai apa yang ada di dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Maka bukan termasuk orang yang membesarkan Allah, yang bertakbir kepada Allah, yang masih membiarkan di dalam hatinya kedengkian kepada sesama muslim, iri, hasad kepada sesama muslim, berbuat riya, senang disanjung ketika beribadah, bersedekah supaya dianggap dermawan, dan seterusnya, menghafal Al-Quran supaya dianggap qari. Bukan termasuk orang yang membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu Allah itu maha besar, maha mengetahui segala sesuatu, sampai ada di dalam hati apa yang ada di dalam hatinya, maka dia akan berusaha membersihkan hatinya. Karena tidak mungkin akan berjumpa dengan Allah dengan hati yang kotor, yang penuh dengan riya, penuh dengan iri, hasad, dengki, dendam, berprasangka buruk kepada sesama muslim tanpa yang dibenarkan. Karena Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta anak-anak bisa bermanfaat bagi manusia ketika di dunia, tapi ketika di akhirat tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Tidak ada yang bisa membantu kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari dengki, dari iri, dari hasad, dari dendam, dari prasangka buruk, dari riya, dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Itulah orang yang betul-betul bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian poin yang kedua tentang makna lis-shaimi farhatan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka, dan termasuk juga maknanya kegembiraan ketika dia beridul fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya pada hari kiamat. Itu yang akan didapatkan, kata Rasulullah SAW, oleh orang yang berpuasa. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa Ramadan, dan telah kita rasakan sebagian dari kegembiraan itu. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka puasa, dan juga kegembiraan ketika beridul fitri.
Kegembiraan ketika berpuasa dan beridul fitri ini ada dua makna. Yang pertama, kegembiraan yang bersifat tabiat, gembira senang bertemu dengan keluarga, menyantap makanan yang enak, saling berkunjung, memakai pakaian yang indah dan seterusnya, berpenampilan yang bagus dan seterusnya. Ini bersifat tabiat, kegembiraan, tidak dilarang oleh syariat. Namun yang kedua, kegembiraan berupa keimanan, yang dimana dia telah diberi hidayah oleh Allah untuk menyelesaikan puasa pada bulan Ramadan, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosanya dan akan menambah pahalanya. Dari sisi ini menjadi bahagia dia, menjadi bahagia dia, tenang dia, gembira dia. Itulah orang yang beriman, bukan hanya kebahagiaan yang bersifat tabiat. Karena kita tahu bahwasanya pengampunan dosa itu, para jamaah sekalian, akan kita rasakan kebahagiaan itu ketika di akhirat. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari yang ketika lari anak seorang dari saudaranya, orang tua dari anaknya, anak dari orang tuanya lari. Kenapa pada hari kiamat demikian? Karena mereka tidak mau dibagi kebaikannya, dibagi pahalanya, tidak mau dibagi. Demikian juga orang yang sudah meninggal. Allah mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ini orang yang sudah meninggal ini. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku beramal soleh dari apa-apa yang telah aku sia-siakan dahulu. Ini jeritan penyesalan orang yang ada di alam kubur. Mereka berangan-angan dikembalikan kepada Allah walaupun hanya berapa jam untuk beribadah. Jadi kita di dunia ini dirindukan kondisi kita oleh orang yang sudah meninggal, untuk mengisinya dengan ibadah, dengan amalan soleh, dengan bertobat. Kenapa kita sia-siakan hidup kita di dunia? Dirindukan oleh orang yang sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan selama kita hidup. Kita isi dengan amalan soleh, kita isi dengan amalan soleh. Jadi gembira dia karena Allah akan menghapus dosanya dan akan menambah pahala. Allah akan menambah pahalanya. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika dia sedang berbuka dan ketika sedang beridul fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika berjumpa dengan Allah. Bagaimana dia tidak gembira ketika dia berjumpa dengan Allah dengan dosa yang sudah diampuni? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahala yang besar. Dan kemudian setelah itu Allah masukkan dia ke surga. Gembira dia, gembira. Jadi kegembiraan yang Rasulullah sebutkan di sini dua, kegembiraan di dunia maupun kegembiraan di akhirat. Demikianlah khutbah kita, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, pengetahuan kita, dan bisa merubah hati kita ke arah yang lebih baik. Demikian juga amalan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, innaka antas syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha
Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammadin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.